Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Fiorena Zretno, dalam program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Rabu 31 Januari 2024. Dan tentunya beberapa menit ke depan kita akan menginformasikan muatan atau konten apa saja yang telah dimuat di edisi Tribun Timur Cetak hari ini. Karena akan ada beragam informasi yang kami sajikan, di mana juga seperti yang kita ketahui bahwa di akhir bulan ini 31 Januari menghitung mundur countdown atau 13 hari lagi menuju pemungutan suara untuk pemilu serentak di tahun 2024. Dan untuk informasi awal seperti yang Vio selalu sampaikan buat Tribuners, bagi Tribuners yang masih senang untuk membaca secara fisik atau koran, bisa dengan menghubungi kami, berlangganan dengan menghubungi kami maksud saya, di nomor 0411-811-5500 atau juga bisa melalui SMS juga via WA di nomor 081141355555. Seperti yang di layar kaca Anda saat ini, bisa di screenshot atau juga bisa langsung ke ponsel Anda. Baik, dari halaman 1 kita sudah ada headline yang paling memantik adalah simpatisan tulis pesan di punggung Ganjar Pranowo. Ini adalah kampanye akbar yang dilakukan oleh Capres nomor urut 3 yang berlangsung di Upper Hills, Makassar, tepatnya di hari kemarin, Selasa 30 Januari 2024. Dan juga ada informasi bahwa Dani Pomanto selaku Wali Kota Makassar tak dampingi Ganjar saat kampanye. Di mana seperti kita ketahui bahwa kader PDIP yang juga Wali Kota Makassar yaitu Dani Pomanto tidak tampak dalam kampanye akbar Capres Ganjar Pranowo di Hotel Upper Hills, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar pada Selasa 30 Januari kemarin. Dan yang paling di-highlight dari Ganjar Pranowo selaku Capres nomor urut 3 adalah statement yang disampaikan. Saya meminta betul tidak ada intervensi, jangan ganggu demokrasi. Di mana hal ini disampaikan di pertemuan keempat Capres dari PDIP ini hadir di Makassar. Dan juga sebelumnya sudah hadir di Makassar menghadiri National Leadership Camp Silaknas Ikatan Cendekiawan. Kemudian juga ada rute yang kami tampilkan, mulai dari stasiun Taneteri Lau, kemudian stasiun Baru hingga stasiun Gorongkong. Bisa dilihat dengan jelas oleh Tribuners di layar kaca Anda saat ini. Grafis yang kami tampilkan juga kita tampilkan untuk Tribuners. Dan informasi lanjutan dari adanya grafis ini bahwa jumlah penumpang kereta api Makassar Parepare naik turun. Jadi sedikit berdinamika, dan ini statement dari Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, di mana mencatat jumlah pergerakan penumpang mencapai 245.826 orang. Jumlah tersebut dihitung sejak diberlakukan uji coba operasi kereta api Makassar Parepare bulan November tahun 2022 sampai dengan 28 Januari 2024. Kemudian dari kereta api yang ada di Sulawesi Selatan kita beralih lagi dari Liverpool versus Chelsea, di mana headline kami di hari ini pemanasan final Carabao. Dan ini akan live on di aplikasi video tepatnya pada Kamis 1 Februari pukul 4.15 waktu Indonesia Tengah. Dan Liverpool akan menghadapi pertandingan krusial melawan Chelsea di Liga Premier pekan ke-22 di Stadion Anfield pada Kamis 1 Februari 2024. Dan laga ini penting tidak saja untuk persaingan juara Liga Premier, tapi juga bisa dijadikan indikator siapa yang akan menjuarai Piala Carabao. Selain itu, ini informasi yang tentunya menjadi kabar bahagia bagi PNS, karena mulai Februari nanti gaji PNS naik 8%. Dan dinaikkan 8% tahun ini, kenaikan gaji tersebut dimulai awal Februari mendatang dan disampaikan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi, Abdul Aswar Anas telah mengirimkan harmonisasi terkait dengan aturan kenaikan gaji bagi ASN maupun pensiunan. Baik, untuk informasi lebih lengkapnya dari halaman 1 bisa Anda akses ke halaman 7 selanjutnya, bisa diakses juga di website kami di www.tribuntimur.com, kemudian pilih kategori e-paper. Selanjutnya kita beralih ke halaman 8, rubrik Mata Lokal Memilih dengan beberapa headline yang sudah dan akan kami bacakan. Di mana yang pertama, KPU Sulsel mengatakan logistik siap 99%.
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin memantau gudang logistik KPU Kabupaten Maros di Gedung Safari, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros pada Selasa 30 Januari 2024. Hal tersebut guna memastikan kesiapan logistik jelang pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 mendatang. Anggota KPU Sulsel, khususnya Divisi Perencanaan dan Logistik, atas nama Marsuki Kadir menjelaskan, kesiapan logistik pemilu di Kabupaten Maros telah mencapai 99%. Kekurangan ada pada surat suara untuk DPRD Provinsi. Dan sementara itu Ketua KPU Maros, Jumaidi, menuturkan berbagai kendala telah diantisipasi termasuk prediksi terjadinya hujan pada tanggal 6 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Edi, sapan akrabnya, menuturkan distribusi logistik akan dilakukan pada tanggal 11 hingga tanggal 13 Februari 2024. Ada 22 TPS yang sulit dijangkau tapi masih bisa diakses yaitu di Cenrana, Malawa, Camba, dan Tompo Bulu. Makanya wilayah ini akan menjadi prioritas, akan pendistribusian akan dilakukan lebih awal. Sementara itu lanjut Edi, ada 10 TPS blank spot atau kesulitan mengakses jaringan. Dan tentunya untuk adanya sedikit kendala atau sedikit banyaknya kendala yang ditemukan oleh KPU Sulsel atau selaku juga penyelenggara, ada antisipasi yang dilakukan di mana kegiatan ini akan dipusatkan di aula kantor KPU Sinjai, Jalan Bayangkara. Turut hadir Ketua Bawaslu Sinjai, Muhammad Arsal, Kapolres Sinjai, dan Dim Sinjai, Sekda Sinjai, dan juga beberapa tokoh lainnya. Dan proses simulasi diikuti oleh petugas PPS, juga KPPS. Mereka berperan sebagai pemilih. Mereka memperagakan seakan mencoblos, memeragakan setiap rangkaian pada hari pencoblosan. Mulai dari saat calon pemilih datang hingga proses cara pemilihan bagi pemilih disabilitas nantinya. Nah, kemudian pada saat kegiatan berlangsung tidak ada hambatan dalam simulasi tersebut dan kertas surat suara maksud saya yang disediakan sebanyak 128 lembar. Mulai kertas suara calon DPRD Kabupaten atau Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan calon Presiden. Dan ini kita bisa lihat di samping kanan ada grafis juga yang kami perlihatkan untuk Tribuners ketahui bahwa sebaran surat suara akan dicetak untuk Sulsel dengan angka di TPS sebanyak 26.357, kemudian disusul dengan angka atau juga data DPT, daftar pemilih tetap, dalam angka 6.670.582 jiwa. Kemudian surat suara nantinya akan ada sebanyak 6.816.579. Kemudian cadangan yang dihadirkan juga sebanyak 145.997. Dan ini juga informasi buat Tribuners mungkin yang masih keliru, nantinya masih keliru. Kami menampilkan bahwa surat suara presiden dan wakil presiden itu yang berwarna abu-abu. Kemudian untuk surat suara DPR RI berwarna kuning, DPD RI berwarna merah, kemudian DPRD Provinsi berwarna biru, dan Kabupaten Kota berwarna hijau. Boleh diingat sekali lagi bahwa abu-abu adalah wakil presiden. Ya, kami tampilkan di layar kaca. Kemudian surat suara berwarna kuning, merah DPD RI, DPRD Provinsi berwarna biru, dan Kabupaten Kota berwarna hijau. Kemudian bukan hanya dari KPU Sulsel, tapi penyelenggara lain juga kami akan memberikan informasi seperti Bawaslu harus libatkan Komisi ASN, di mana Ketua Dewan Pengawas Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat, atau yang biasa dikenal dengan singkatan LAPAR Sulawesi Selatan, Abdul Karim menanggapi kasus dugaan aparat sipil negara melanggar netralitas. Menurutnya, Bawaslu harus melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam setiap sosialisasi. Selain itu, setiap ada kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN, maka Bawaslu sebaiknya menerangkan kepada masyarakat duduk perkaranya, atau juga mungkin menceritakan bagaimana sebenarnya kronologinya hingga bagaimana juga solusinya. Sebab masyarakat banyak tak tahu soal mekanismenya. Lanjut lagi, Sekretaris Lakpesdam NU Sulsel ini publik tak tahu apa dan bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran pemilu di KASN, dan publik harus tahu karena pemilu ini adalah agenda publik, agenda rakyat. Selain itu kita juga masih ada dua informasi dari rubrik Mata Lokal Memilih, yaitu 2 pegawai Pemkab Goa
dilaporkan ke Komisi ASN. Ini juga menyambung dari adanya penanganan dari Bawaslu bahwa 2 aparatur sipil negara di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Keduanya yakni berinisial DR, merupakan ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Goa, dan SB, ASN Guru di Kecamatan Biring Bulu. Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Goa, Juwanto Avol mengaku belum bisa membeberkan identitas lengkap kedua ASN tersebut. Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Goa, Yusnaini menyampaikan, melalui surat Bawaslu Kabupaten Goa nomor 001-Rekom DPPL TM PL Kap 2707-1-2024 perihal rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan tertanggal 23 Januari 2024 telah dikirim ke KASN. Dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu terkait dengan netralitas ASN dalam proses tahapan pelaksanaan pemilu. Dan juga dugaan pelanggaran netralitas ASN ini merupakan temuan Bawaslu Kabupaten Goa melalui pengawasan langsung oleh pengawas pemilu atau Panwaslu Kecamatan Biring Bulu pada kegiatan kampanye salah satu partai politik peserta pemilu di Kelurahan Tonrita. Oke, selanjutnya kita beralih lagi ke rubrik Sulsel di halaman 12. Karena kita akan menyajikan dan sudah menyajikan di Tribun Timur Cetak edisi hari ini. Kami akan bacakan beberapa judul atau headline yang sudah terhimpun di rubrik Sulsel hari ini. Di mana yang pertama, guru honorer di Sidrap tewas ditebas petani mabuk. Ini adalah informasi dari seorang guru SD 10 Pangsit, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Acok Permana Putra, 31 tahun, tewas ditebas, kemudian Acok ditebas oleh petani asal desa Sereang, Kecamatan Maritengae, Idris. Peristiwa berdarah ini terjadi di Desa Kanie, Kecamatan Maritengae pada Senin 29 Januari. Adapun motif pembunuhan diduga karena kesalahpahaman. Saat melakukan aksinya, pelaku Idris berada dalam pengaruh minuman keras. Muhalis menjelaskan selaku Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Muhalis menjelaskan awalnya korban Acok berada di depan rumahnya. Kemudian datang Idris memegang parang dalam kondisi mabuk. Korban pun takut sehingga lari ke dalam rumah. Namun Acok tetap mengejar. Ketika berhasil mendapati korban, pelaku melakukan penganiayaan dengan parah. Setelah melakukan penganiayaan, pelaku Idris hendak meninggalkan tempat kejadian perkara. Namun di depan rumah korban Acok, Idris bertemu dengan 2 warga bernama Jumardin dan Sari. Di hadapan kedua warga itu, Idris mengaku telah menganiaya Acok. Idris pun lalu diantar menyerahkan diri di Posko Resmob Satreskrim Polres Sidrap. Kini pelaku dan barang bukti sebilah parang diamankan di Mapolres Sidrap guna penyelidikan lebih lanjut. Kemudian pelaku atau Idris akan dijerat pasal 338 KUHP, ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dan kita beralih lagi ke Parepare. Napi Lapas Parepare kabur gara-gara kesalahan SOP. Kemudian dari adanya insiden ini, Kalapas dan petugas akhirnya diperiksa. Kepala Lembaga Permasyarakatan Kalapas 2A Parepare Sulawesi Selatan, Totok Budianto, dan petugas jaga lapas diperiksa buntut narapidana kabur, dan narapidana ini diduga karena kelalaian penerapan standar operasional prosedur. Napi kabur bernama Heri. Napi kasus pencabulan itu kabur pada Minggu, tepatnya 28 Januari, setelah sholat Isya dengan cara memanjat pagar lapas. Dia menyebut kaburnya napi tersebut kuat dugaan adanya pelanggaran SOP. Pertama, penjagaan pos atas tidak diisi oleh petugas. Kedua, SOP perlintasan warga binaan. 2 pelanggaran ditemukan diduga ada unsur kesengajaan petugas lapas bertugas sebelum Heri kabur. Kemudian kita beralih lagi, ya masih sambungan dari informasi napi lapas Parepare kabur ini karena kesalahan SOP, bahwa ternyata keberadaan Heri, di mana Heri saat ini berusia 22 tahun,
selaku narapidana yang kabur dari Lapas 2A Parepare berhasil diendus petugas. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Keamanan Divisi Permasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulsel Suryanto. Dia menyampaikan Heri berada di Kabupaten Wajo dan tim gabungan sementara melakukan penjemputan kepada narapi berusia 22 tahun itu. Selanjutnya ada 2 headline lagi, yaitu tanah dihibahkan Mustamin tak kunjung jadi PNS. Mustamin, 48 tahun selaku guru honorer UPT SDN 26 Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, telah mengabdi selama 17 tahun. Namun, ia tak kunjung diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Padahal, pemerintah menjanjikannya sebagai PNS setelah Mustamin menghibahkan tanahnya untuk pembangunan SDN 26. Kisah Mustamin ini diceritakan oleh sang istri, Ratnawati. Dia menuturkan pada 2007 silam, Mustamin menghibahkan lahannya untuk pembangunan SDN 26 yang berjarak 100 meter dari kediamannya. Imbalannya, Mustamin akan diangkat jadi PNS jika telah mengabdi di sekolah selama 2 tahun. Namun 17 tahun berlangsung setelah pembangunan sekolah, Mustamin belum mendapat titik terang perihal dirinya diangkat menjadi PNS. Padahal perwakilan Bupati Jeneponto, Raja Milo, kala itu datang langsung menemui Mustamin dan menyampaikan janji. Kemudian disampaikan juga oleh istrinya, Ratna, janji pengangkatan PNS Mustamin hanya disampaikan melalui lisan tanpa keterangan tertulis. Saat itu Mustamin sempat ingin membuat dokumen perjanjian tertulis melalui dusun setempat, tapi tidak dipenuhi. Lanjut, Ratna, sang suami sempat kesal dan berniat menutup SDN 26, tapi berhasil dicegah. Bila tidak, Mustamin hanya menuntut gaji yang wajar bisa diterima setiap bulan. Ini Ratnawati selaku istri mengaku ia bersama sang suami dinilai bersyarat untuk menjadi PNS. Terlebih, keduanya telah mengabdi selama puluhan tahun sebagai guru honorer. Meski begitu, Ratna tetap berharap agar sang suami diangkat menjadi PNS, dan tentunya ini adalah doa bersama kedua pasangan suami istri ini agar bisa segera diangkat menjadi PNS, apalagi sudah menghibahkan tanahnya untuk didirikan sekolah dasar negeri 26 yang ada di Kabupaten Jeneponto. Dan yang terakhir dari rubrik sosial, yaitu pemuda Luwu dan Palopo edarkan sabu di Tanah Toraja. Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Toraja menangkap 3 pemuda terduga penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Ketiganya pemuda yang berasal dari Luwu dan Palopo ini disebutkan mengedarkan narkoba di Tanah Toraja. Pelaku berinisial UT alias K, 20 tahun, asal Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, DRP alias D, dari Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dan AT alias T, 27 tahun, asal Kecamatan Wara, Kota Palopo. Kasat Narkoba Polres Tanah Toraja AKP Nur Tajah Amir mengatakan kasus ini terungkap berawal dari penangkapan U dari razia dilakukan di Jalan Pontiku, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale, Tanah Toraja. Pelaku U mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 set berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian U langsung dibawa ke Mapolres. Dan statement dari petugas dari penelusuran ada obrolan yang mencurigakan, termasuk fakta jika barang bukti yang kami dapatkan dari terduga pelaku tidak sesuai dengan isi obrolan tersebut. Terhadap ketiga pelaku saat ini telah diamankan dengan penerapan pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 14 tahun penjara. Itulah tadi juga informasi yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, dan tentunya sekali lagi untuk Tribuners mungkin yang tertarik untuk berlangganan Tribun Timur Cetak bisa menghubungi kami di nomor yang ada di layar kaca Anda. Kemudian Vio juga bisa bantu sebutkan di nomor 0411 811 5500 atau juga bisa melalui SMS juga WA di nomor 081141355555. Untuk itu sekian untuk hari ini. Jangan lupa saksikan program lainnya yang akan dihadirkan Tribun Timur setiap harinya. Saya Fioriana Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.